Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan membahas info-info seputar OSN ataupun pembahasan soal-soal Olimpiade. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari OSN tingkat kabupaten untuk tingkat SMP tahun 2023. Bagi kalian yang ingin tahu pembahasan part ke-1, bisa cek video di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Nah, kita masuk ke pembahasan soal nomor 16. Jadi di sini kita diberikan suatu himpunan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, sampai angka 9. Dan kita diminta untuk mencari sebuah himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Nah, 3 anggota tersebut pasti di sini tulisannya adalah 2 bilangan ganjil. Kalau di sini ada 2 bilangan ganjil, maka sisa 1 lagi itu pastilah 1 bilangan genap. Nah, perlu kita perhatikan bilangan ganjil yang memungkinkan adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan untuk bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, mungkin untuk yang genap cukup mudah ya teman-teman ya. Dari antara 4 bilangan kita pilih 1, maka ada 4 cara. Namun untuk bilangan yang ganjil di sini ada 5 dan kita pilih 2. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar kombinatorika, di sini ada istilah namanya kombinasi, sehingga kita bisa menggunakan 5 kombinasi 2. Dari 5 kemungkinan, 5 bilangan kita pilih 2. 5C2 atau 10. 10 kemungkinan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum memahami tentang konsep dari kombinasi, kita bisa tetapkan 2 tempat untuk bilangan yang kita ambil. Nah, di depan ini bisa kita 5 kemungkinan, karena ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian yang di belakang itu hanya tersisa 4 kemungkinan, karena bilangan yang pertama sudah diambil untuk tempat pertama. Tapi jangan lupa, karena kita berbicara tentang himpunan bagian, urutan ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA, itu semuanya dihitung sebagai satu bilangan yang sama. Jadi jangan lupa untuk 5 kali 4 ini kita bagi dengan 2, karena AB dan BA itu kita hitung sebanyak 2 kali. Jadi totalnya tetap sama ya, tanpa menggunakan rumus, banyaknya adalah 10. Nah, di sini untuk bilangan ganjilnya 10, bilangan genapnya adalah 4, jadi banyaknya himpunan bagiannya adalah 4 dikali 10. Berarti total jawabannya adalah 40. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 17. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 17. Jadi di sini diberikan soal teori bilangan, di mana diberikan ada 5 bilangan A, B, C, D, E, bilangan bulat positif, dengan A-nya kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C, D, dan E. Dan memenuhi kalau A ditambah B tambah C tambah E, ternyata sama dengan perkaliannya. Nah, di sini tuh mungkin variabelnya terlalu banyak, 5, dan persamaan yang diberikan itu hanyalah 1. Nah, untuk trik soal seperti ini, biasanya teman-teman harus menggunakan ide, yaitu membatasi. Membatasi di sini terlebih karena ada tulisan bahwa A-nya kurang dari B, kurang dari C, dan kurang dari E, dan seterusnya. Nah, di sini caranya adalah gini. A plus B plus C plus D plus E itu ternyata pasti kurang dari sama dengan E tambah E tambah E tambah E tambah E. Mengapa demikian? Karena A-nya kurang dari E, B-nya juga kurang dari E, dan juga terakhir E-nya sama dengan E. Jadi kalau di total-total, dia tidak mungkin akan melebihi angka 5E. Seperti itu. Nah, A plus B plus C plus D plus E sendiri ternyata adalah perkalian dari bilangan-bilangan itu tersebut. Jadi A, B, C, D, E. Kita ganti ke perkalian ya, karena di atas tulisannya sama dengan. Oke, nah di sini kita bisa coret E dengan E-nya, karena E dan E adalah bilangan bulat positif, sehingga kita bisa langsung coret. Kita mendapati bahwa perkalian bilangan yang paling kecil itu A, B, C, D, E itu kurang dari 5. Nah, menurutku ini sudah batasan yang cukup restriktif ya, jadi bisa sangat membatasi kemungkinan-kemungkinan yang teman-teman perlu eksplor lebih lanjut. Nah, di sini A, B, C, D, E-nya kurang dari 5, maka kemungkinan yang ada hanyalah perkaliannya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus hitung kasus per kasus. Jadi untuk kasus pertama, kalau A, B, C, D-nya sama dengan 1, maka otomatis A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, karena ada urutan tersebut.
Kalau A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 1, maka persamaan tersebut akan menjadi yang atas ya teman-teman, maksudku A plus B plus C plus D plus E sama dengan perkaliannya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah E sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali E. Nah, ini akan sama dengan E juga, jadi akan didapatkan 4 sama dengan 0. Nah, ini kontradiksi, tidak ada solusi yang memenuhi di kasus pertama. Kita lanjut ke kasus kedua, di mana ABCD-nya sama dengan 2 perkaliannya, maka jelas sekali A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, dan D-nya sama dengan 2. Karena ada sifat keterurutannya tadi. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah E sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali E, berarti 2E. Nanti kita akan dapat E-nya kita coret ya, ruas kiri dan ruas kanan. Maka kita dapat E sama dengan 5. Nah, ini kandidat jawaban yang lumayan bagus. Oke, kita lanjut ke kasus ketiga. Kalau ABCD-nya 3, maka yang memungkinkan hanya 1 kali 1 kali 1, yaitu ABC-nya, dan D-nya itu sama dengan 3. Oke, kita masukkan ke persamaan. Sama dengan 3E, seperti itu. Akhirnya didapatkan bahwa 6 sama dengan 2E. Jadi E-nya sama dengan 3. Nah, ini merupakan salah satu kandidat jawaban juga. Untuk kasus keempat, yaitu ABCD-nya sama dengan 4, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau A-nya sama dengan 1, sama dengan B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 4. Atau kemungkinan kedua, bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 2. Ini juga memungkinkan. Oke, untuk kasus yang atas, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4, itu ditambah E sama dengan 4E. Kita masukkan, maka 7 sama dengan 3E, E-nya itu bukan bilangan bulat, jadi tidak ada solusi untuk kasus yang 4A. Untuk kasus 4B, di sini 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah E sama dengan 4E. Seperti itu. Di sini dapat bahwa 6 sama dengan 3E, E yang memenuhi sama dengan 2. Ini juga merupakan kandidat jawaban. Yang terakhir, ABCD-nya sama dengan 5, maka A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, dan D-nya sama dengan 5. Didapatkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 5 tambah E sama dengan 5E. Sehingga hasil 8 sama dengan 4E dan E-nya sama dengan 2. Jadi kita punya beberapa jawaban di sini. Tapi yang ditanyakan di soal adalah berapakah nilai terbesar untuk E. Dan kita bisa mendapatkannya di kasus pada saat dia sama dengan 2, yaitu di kasus kedua. Jadi untuk jawaban soal nomor 17 ini, nilainya adalah C atau 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Oke, kita masuk ke soal nomor 18. Jadi di sini seorang miliarder itu ingin membangun sebuah hotel. Jadi kamar-kamarnya itu, angka-angka dari kamarnya akan dihitung berapa banyaknya digit. Jadi sebenarnya soal ini agak panjang, teman-teman dituntut untuk kemampuan membacanya, kemampuan literasi untuk lebih memahami soal tersebut. Tapi intinya hanyalah berapa banyaknya digit dari kamar-kamar hotel tersebut. Nah, karena total biayanya di sini adalah yang digunakan 33.416.000, sedangkan setiap digit itu adalah harganya 8.000, seperti ini ya. Maka banyaknya digit yang muncul di tiap kamar, di semua kamar hotel tersebut adalah 33.416 dibagi dengan 8. Dan hasilnya adalah 4177. Jadi total digitnya dari semua kamar hotel tersebut adalah 4177. Nah, ini soal yang cukup sering keluar di Olimpiade SMP. Jadi menghitung banyaknya digit dari 1 sampai N. N-nya itu angkanya bisa ribuan. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita perhatikan dari angka 1 sampai 9, itu terdapat hanya 1 digit per bilangan. Jadi total digit yang digunakan hanyalah 1 dikali 9. Namun untuk digit 10 sampai angka 10 sampai angka 99, itu setiap digit, setiap angka mengandung 2 digit. Jadi 2 dikali dengan, karena 10 sampai 99 ada 90 bilangan, maka 2 dikali 90. Yang tadi 9, yang bawahnya 180.
Kemudian untuk angka 100 sampai 999 itu terdapat 3 digit. Jadi 3 dikalikan dengan 900. Totalnya adalah 2700, 2700. Ternyata kita pantau sampai sini saja. Ternyata dari 2700 maksudku sampai 999 itu totalnya kurang dari 4177. Jadi kesimpulan kita, bilangan yang banyaknya kamar hotel ini pasti melebihi angka ribuan. Jadi pasti bilangannya itu 4 digit. Nah, di sini kita total dulu digit-digit yang sudah kita pakai. Totalnya adalah 2889. Nah, di sini kita coba kurangkan dulu supaya kita tahu kekurangannya sisa berapa. 4177 kita kurangkan dengan 2889, maka sisa digitnya adalah 1288. Nah, perlu diingat 1288 ini adalah banyaknya digit yang digunakan dari angka 1000 sampai angka ke N. N itu adalah banyaknya kamar. Oke, jadi kita tinggal bagi dengan 4, maka kita akan dapat angka 322. Nah, setelah kita mendapatkan angka 322, maka tinggal jelas ya, kalau kita 322 bilangan setelah angka 999, ya berarti tinggal 999 ditambah dengan 322. Dan hasilnya adalah 1321. Jadi total kamar yang ada di hotel tersebut adalah 1321 kamar. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, kita masuk ke soal nomor 19. Jadi di sini soal yang agak geometri ya, tapi mungkin lebih simple di sini. Jadi ada sebuah kolam ikan berbentuk sebuah segitiga. Segitiganya ini bisa dilihat ya, bentuknya adalah sama kaki segitiganya dengan sudutnya 90, 45, 45. Nah, ternyata di sebelah kirinya dan sebelah bawahnya itu ternyata ada sebuah jalan yang berbentuk L yang berwarna abu-abu. Nah, di sini diketahui bahwa luas dari segitiga atau kolam tersebut ternyata sama dengan luas dari jalan tersebut. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari X, yaitu lebar dari jalan tersebut. Nah, ini adalah soal yang membutuhkan kemampuan kalian untuk memisalkan, yaitu kemampuan aljabar kalian diuji di soal ini. Jadi tidak sepenuhnya ini adalah soal geometri, tapi lebih mengarah ke soal aljabar dan pemahaman. Oke, jadi kalau kita tahu total panjangnya di sini adalah 3, maka panjang kolamnya adalah 3 min X. Alas dan tingginya kolam ini adalah 3 min X. Jadi kalau kita menjelaskan luas segitiga di sini adalah setengah dikalikan 3 min X untuk alasnya dan 3 min X untuk tingginya, atau 3 min X kuadrat. Sedangkan untuk luas yang L tersebut, maka kita bisa hitung pecah seperti ini ya, dibentuk 3 bangunan. Jadi yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk nomor 1, jelas itu adalah sebuah persegi panjang. Jadi luasnya adalah 3 min X dikalikan X. Karena seperti kita tahu di sini, lebarnya di sini adalah X, dan tingginya adalah 3 min X. Nah, untuk yang luas ketiga, ternyata juga sama dengan luas pertama. Itu sama persis. Jadi kita tinggal kalikan 2 di depannya. Namun untuk luas yang kedua, Romawi 2 itu adalah luas dari sebuah persegi. Dan luasnya adalah X kuadrat. Oke? Nah, jadi kita samakan kedua ekspresi dari luas segitiga dan luas bentuk L tersebut untuk mencari nilai X yang memenuhi. Oke, kita bongkar yang atas, itu adalah setengah. Ini A min B kuadrat, jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan 9. Sedangkan yang satunya itu adalah 6X dikurangi 2X kuadrat ditambah X kuadrat. Kita kalikan kedua ruas dengan 2, atau kita sederhanakan dulu ya di sini. 6X dikurangi X kuadrat, kemudian kita kalikan 2. Jadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9, nilainya akan sama dengan 12X dikurangi X kuadrat. Kita pindahkan ke ruas kiri semua. Jadi akan didapatkan 3X kuadrat, kemudian dikurangi 18X ditambah 9 sama dengan 0. Oke? Di sini berarti X kuadrat dikurangi dengan 6X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Untuk memecahkan soal ini, ada cara, yaitu rumus ABC yang bisa teman-teman praktekkan. Rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC.
per 2A. Oke, jadi di soal ini min B-nya itu adalah minus 6, jadi min 6 plus minus akar dari B kuadrat yaitu 36 dikurangi 4 dikali A-nya itu 1 di depan sini, kali 1 dikali C, C-nya 3 per 2A. 2A itu 2 kali 1. Oke, jadi kita dapat 6 plus minus akar 36 dikurangi dengan 12, yaitu 24 per 2. Jadi nilainya adalah 24 tuh teman-teman bisa keluarkan ya 4-nya ya, jadi 6 plus minus 2 akar 6 per 2. Kalau dibagi 2, semuanya jadi 3 plus minus akar 6. Jadi pilihannya bisa 3 plus akar 6 atau 3 min akar 6. Tapi kita perlu perhatikan lagi, yang ditanyakan itu adalah berapa lebar dari jalan X. Jelas-jelas pasti kurang dari 3, karena 3 itu adalah total panjang dari jalan tersebut. Tidak mungkin dia lebih panjang lebarnya daripada panjangnya ini. Jadi kita ambil yang minus. Jadi panjang yang memenuhi, X-nya adalah 3 dikurangi akar 6. Oke, jadi jawaban yang memenuhi adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, kita masuk ke soal nomor 20. Jadi di sini ada bilangan A, B, C, D lagi, yaitu bilangan bulat positif, berbeda. Jadi teman-teman harus kuasai kata-kata kuncinya, berbeda. Dan A plus B, A plus C, A plus D itu adalah bilangan ganjil yang merupakan bilangan kuadrat. Nah, maka nilai A plus B plus C plus D terkecil yang mungkin adalah, nah kita di sini coba perhatikan A plus B itu pasti berbeda dengan A plus C dan juga berbeda dari A plus D. Karena B, C, dan D semuanya berbeda. Nah, kalau mereka merupakan bilangan ganjil kuadrat, berarti yang mungkin adalah 1, 9, kemudian 25, kemudian 49, yang merupakan 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, dan juga 7 kuadrat. Jadi A plus B, A plus C, dan A plus D itu mungkin saja bilangan-bilangan ini. Tapi teman-teman perlu hati-hati di sini. Karena A dan B itu keduanya bilangan bulat positif, A dan C juga bilangan positif, A plus D itu bilangan positif, maka jumlah dari mereka itu minimal adalah 2. Atau mungkin 3, karena 1 dan 2. Jadi harus bilangan yang berbeda, bilangan positif yang berbeda. Paling kecil itu adalah 1 dan 2. Jadi nilai 1 ini sebagai penjumlahan dari A plus B atau A plus C atau A plus D itu tidak memungkinkan. Karena kalau kita ambil A-nya 1, maka B-nya harus 0. B-nya bukan bilangan bulat positif. Jadi yang memungkinkan hanyalah 9, 25, dan 49. Itu adalah bilangan ganjil kuadrat terkecil, sehingga kita menghasilkan perkiraan jumlah ini itu juga terkecil. Nah, coba teman-teman kalau lihat, A plus B, A plus C, dan A plus D kalau dijumlahkan, itu adalah 3A ditambah B ditambah C ditambah D. Atau kalau kita bandingkan ekspresi ini dengan apa yang kita cari di soal, itu adalah A plus B plus C plus D, tapi kita tambahkan lagi dengan 2A. Nah, di sini triknya adalah untuk mendapatkan nilai A plus B plus C plus D terkecil, maka jumlahnya semua ini haruslah yang sekecil mungkin, namun A-nya itu harus sebesar mungkin, supaya yang tersisa di A plus B plus C plus D ini sangat minim. Oke, tadi kita sudah cari ya, 3A tambah B tambah C tambah D yang minimum adalah ketika 9 ditambah 25 ditambah dengan 49. Dan jumlahnya adalah 83. Ini totalnya adalah 83. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya membuat A itu sebesar mungkin, supaya kita bisa kurangkan 83 dengan 2A. Jadi A plus B plus C plus D itu sama dengan 83 dikurangi 2A. Kita ambil A yang cukup besar, sehingga menyisakan A plus B plus C plus D itu sangat kecil. Oke. Tapi di sini harus ada hati-hati, karena A itu tidak boleh lebih dari angka 8. Kenapa? Karena A plus B sendiri, kalau kita anggap dia yang paling kecil, itu sama dengan 9. Kalau A-nya lebih dari 8, misalkan kita ambil 9, B-nya akan 0. Sehingga A itu paling besar sekali, itu adalah 8. Nanti kita menyisakan B-nya 1. C-nya maka akan menjadi 17.
D-nya akan menjadi 41. Ini salah satu contohnya. Oke, jadi nilai minimum dari A plus B plus C plus D diraih pada saat 83 dikurangi 2 kali 8. Atau 83 dikurangi 16 yang akan menyisakan 67. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Ini soal yang cukup menantang menurutku, karena tidak semua siswa SMP itu pernah belajar simbol ini, atau simbol kombinasi. Nah, kalau ada N kombinasi K seperti gambar kurung ini, berarti N faktorial dibagi K faktorial dikalikan N min K faktorial. Nah, di sini mungkin ada satu istimewaan dari kombinasi yang mungkin tidak banyak teman-teman sadari, dan mungkin tidak banyak guru yang ajarkan di sekolah kalian, yaitu N faktorial dibagi dengan K faktorial dikalikan dengan N min K faktorial, itu jumlah yang di bawah, jadi K dengan N min K, itu selalu sama dengan jumlah di atasnya, yang N ini. Sebagai contoh, misalkan aku tulis di sini ya, 20 kombinasi 8, aku ambil contoh. Itu adalah 20 faktorial dibagi 8 faktorial, 12 faktorial. Hal istimewanya adalah 8 tambah 12, itu pasti sama dengan 20. Itu adalah sifat dari kombinasi. Nah, ide dari soal ini adalah, sebagai contoh ya, aku tulis di sini, 20 kombinasi 8, pastikan nanti di tengah-tengah sini, itu kan dikalikan 1/9. Seperti ini. Nah, jadi nanti soal ini akan aku ubah menjadi 20 faktorial dibagi dengan 9 kali 8 faktorial dikali 12 faktorial. Nah, 9 itu bisa aku lebur jadi 1 dengan 8, sehingga nanti menjadi 20 faktorial dibagi 9 faktorial kali 12 faktorial. Nah, ini bentuknya sangat mirip lagi dengan bentuk kombinasi, tapi sayangnya jumlah yang di bawahnya itu 21, bukan 20. Nah, di sini diperlukan kecerdikan dari kalian untuk memanipulasi nilai dari faktorial di atasnya, supaya bisa mendapatkan jumlahan yang sama dengan angka 9 plus 12, yaitu 21. Oke, mungkin untuk penulisan yang lebih rapi, misalkan 20 kombinasi dengan K, seperti itu. Di soal ini kan harus dikalikan dengan 1/K plus 1. 20 kombinasi K itu adalah 20 faktorial dibagi K faktorial 20 min K faktorial. Kita kalikan dengan K plus 1. Nah, K plus 1 dengan K kita bisa lebur jadi 1, menghasilkan 20 faktorial dibagi K plus 1 faktorial 20 min K faktorial. Seperti itu. Perlu diingat jumlah di bawahnya itu adalah 21. Jumlah K plus 1 dengan 20 min K. Itu jumlahnya adalah 21. Sedangkan jumlah yang atas itu 20. Jadi triknya adalah, teman-teman coba kalikan dengan 21 per 21. Tujuannya supaya tidak merubah nilai ya, teman-teman. Jadi akan didapatkan 1/21 dikali 21 faktorial dibagi K plus 1 faktorial 20 min K faktorial. Oke, jadi soal ini kita bisa manipulasi menjadi bentuknya ya. Jadi soal yang di atas ini, itu kita bisa manipulasi bentuknya menjadi 1/21 kurung buka. Nah, di sini kita ambil, kalau 20 kombinasi 0, maka dia akan berubah menjadi yang ini. Bentuk ekspresi ini adalah 21 kombinasi K plus 1. Jadi yang awal mulanya kita punya 20 kombinasi K, akan kita transfer menjadi 21 kombinasi K plus 1. Jadi untuk yang suku yang 0, maka akan dapat 21 kombinasi 1. Untuk suku berikutnya, 21 kombinasi 2, 21 kombinasi 3, dan seterusnya sampai 21 kombinasi 21. Nah, ini juga merupakan suatu identitas yang seringnya diajarkan di materi SMA ya, bukan di SMP. Jadi kalau ada N kombinasi 0 ditambah dengan N kombinasi 1, ditambah dengan N kombinasi 2, dan seterusnya sampai N kombinasi N, itu ternyata totalnya akan sama dengan 2 pangkat N. Nah, bagaimana cara menjelaskan identitas tersebut? Itu kita bisa menggunakan yang namanya binomial Newton atau segitiga Pascal, dengan menjabarkan
1 tambah 1 dipangkatkan N. Atau yang teman-teman biasa belajarnya kan X ditambah Y dipangkatkan N gitu ya. Seperti X pangkat N ditambah N kombinasi 1 X pangkat N-1 kali Y ditambah dan seterusnya, itu binomial Newton. Nah, di sini kita X dan Y-nya masukkan 1 semua. Jadi akan didapatkan N kombinasi 0 ditambah N kombinasi 1 ditambah N kombinasi 2 dan seterusnya sampai N kombinasi N. Sehingga menghasilkan nilai sama dengan 2 pangkat N. Ini suatu identitas yang sangat sering keluar di Olimpiade dan teman-teman harus hafalkan. Oke, sehingga di soal ini nilainya adalah 1/21 dikalikan, nah ini bentuknya mirip dengan 2 pangkat 21, mirip, tapi di sini dia kehilangan satu suku, yaitu 21 kombinasi 0. Dia tidak ada di situ. 21 kombinasi 0 itu adalah 1 nilainya, jadi itu akan kita bisa ubah nilainya menjadi 21, 2 pangkat 21 min 1. Ini adalah jawaban akhirnya. Memang soal ini cukup menantang ya. Ini lebih cocok menjadi soal SMA, tapi teman-teman SMP harus dituntut untuk mengetahui lebih dini tentang materi-materi di tingkat SMA. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 22. Jadi di sini diberikan barisan bilangan bulat, X1 sampai X 2023. Kita bisa lihat di poin ketiga, nilainya X1, X2 sampai X 2023 itu berkisar di antara min 2, min 1, 0, dan 1. Hanya ada 4 kemungkinan. Oke? Nah, kemudian di poin 1 dan poin 2 ternyata dipunyai kedua sifat. Mungkin ini lebih baik kalau luas kanannya aku pindahkan ke kiri ya. Jadi didapatkan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya X4, X5 sampai X 2023 sama dengan 25. Sedangkan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, itu kalau yang persamaan kedua ya, X3 kuadrat sama dengan 125. Nah, mungkin soal ini terlihat sangat sulit, karena memang setiap bilangan bisa bermacam-macam ya, bisa min 2, min 1, 0, atau 1. Nah, triknya untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa memisahkan kelompok-kelompok bilangan. Jadi aku andaikan ya, dari antara X1 sampai X 2023 ada sebanyak A bilangan yang ternyata merupakan sama dengan 1 gitu. Kemudian ada B, sebanyak B bilangan yang ternyata mengindikasikan angka 0. Ada sebanyak C bilangan yang mengindikasikan angka min 1 atau menunjukkan angka min 1. Dan yang terakhir ada D bilangan yang banyak yang angkanya itu adalah min 2. Kalau kita masukkan ke sifat yang pertama, yaitu bahwa ada sebanyak 2023 bilangan, maka dengan mudah kita bisa tulis kalau A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan 2023. Karena total bilangannya ada 2023. Tapi di sini yang sangat fleksibel menurutku teman-teman, di sini B-nya itu bisa berubah-ubah. Karena 0 itu di dalam persamaan-persamaan ini ternyata tidak memiliki makna. Oke, jadi D itu semacam pelengkap, B itu semacam pelengkap saja. Banyaknya angka 0. Kemudian untuk yang persamaan yang ini, pertama ini, karena kita hanya menjumlahkan semuanya, maka 1, 1, 1, 1, 1 kita bisa jumlahkan. Itu sebanyak A. Kemudian B, 0, 0, 0, 0 ada sebanyak B, maka B dikali 0. Atau kita tulis 0 aja langsung. Oke. Angka min 1 muncul sebanyak C kali. Jadi aku bisa tulis C dikalikan min 1, dan yang terakhir D kali min 2. Itu sama dengan 25. Untuk yang terakhir, itu adalah 1 kuadrat juga 1, jadi A kali 1, 0 kuadrat juga 0, tetap 0, kemudian min 1 kuadrat itu C, min 1 kuadrat itu 1 ya. Oke, yang terakhir min 2 kuadrat itu adalah 4, jadi 4 dikalikan D, sama dengan 125. Jadi kita gabungkan antara persamaan ke 1 dan kedua ini, kita akan mendapatkan bahwa A dikurangi C dikurangi 2D itu sama dengan 25. Sedangkan A ditambah C ditambah dengan 4D itu nilainya akan sama dengan 125. Oke? Nah, di sini menariknya adalah aku bisa kurangkan dan jumlahkan dua persamaan ini untuk melihat kira-kira
persamaan nilai berapa D yang memenuhi. Oke. Tapi perlu teman-teman lihat juga di sini ya, tujuan kita adalah mencari penjumlahan dari pangkat 3. Kalau kita mencari nilai terkecilnya, maka kita berusaha supaya nilai min 2 itu muncul sesering mungkin. Karena nilai min 2 kalau dipangkatkan 3 itu adalah minus 8. Jadi logika kita adalah membanyakkan nilai dari D, yaitu yang banyaknya min 2 itu muncul berapa kali itu sebanyak mungkin. Kemudian prioritas kedua kita adalah membanyakkan C, karena dia min 1, seperti itu. Dan kita meminimalisir A, jadi angka satunya sedikit mungkin. Tapi perlu diingat, banyaknya angka A, B, C, dan D, itu semuanya tidak mungkin bilangan negatif. Jadi paling kecil itu 0. Tidak mungkin dia negatif, karena banyaknya bilangan. Nah, kita coba dulu eliminasi antara dua persamaan tersebut. Kita kalau jumlahkan akan dapat 2D ditambah 2A itu sama dengan 150. Jadi D ditambah dengan A itu sama dengan 75. Jadi sebenarnya D-nya kita ambil cukup besar sekali, 74 atau 75 itu masih mungkin kan. Tapi kalau kita kurangkan antara persamaan yang bawah dengan persamaan yang atas, kita coba. A plus C plus 4D sama dengan 125, sedangkan A dikurangi C dikurangi 2D sama dengan 25, coba kita kurangkan. Maka 6D ditambah 2C itu sama dengan 100. Sehingga kita dapat 3D ditambah C sama dengan 50. Nah, di sini ternyata nilainya akan sangat membatasi nilai D, teman-teman. Jadi, asumsi kita dari persamaan yang awal ini D-nya bisa sangat besar, 75, 74. Tapi harus pupus karena 3D ditambah C itu nilainya cuma maksimal 50. Jadi, D terbesar itu ternyata hanyalah 16. Karena 16 kali 3 itu 48. Kalau 17 nanti 51 kan ya. C-nya nanti jadi negatif, tidak boleh. Oke, kalau D-nya 16, maka C-nya sama dengan 2. Di sini kalau D-nya sampai 16, maka A-nya akan bernilai 75 dikurangi 16, yaitu 59. Oke, jadi di sini kita tahu banyaknya angka 1 itu adalah 59, banyaknya angka min 1 itu adalah 2, banyaknya angka min 2 itu adalah 16. Sedangkan banyaknya angka 0 itu tidak penting, karena di sini kita tugasnya adalah mencari penjumlahan dari pangkat 3. Kalaupun banyaknya 0 itu berapa, kita juga tidak terlalu penting di sini. Oke, kita langsung hitung. Minus 8 dikalikan 16, itu karena banyaknya min 2 pangkat 3, min 8 itu ada 16, adalah minus 128. Kemudian min 1-nya ada sebanyak 2, jadi min 1 dikali 2 adalah min 2. Kemudian jangan lupa angka satunya ada sebanyak 59. 59. Oke, kita total. Oke, jadi minus 128 dikurangi 2 dan ditambah 59, nilainya adalah minus 71. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Oke, kita masuk ke soal nomor 23, ya ini soal geometri. Nah, menurutku kalian membutuhkan kemampuan yang cukup unik di sini, yaitu power of point. Nah, di sini ada dua buah setengah lingkaran, di mana dimasukkan ke dalam sebuah persegi. Di sini ketahui bahwa panjang EK di sini adalah 3, kemudian panjang LH itu adalah 6, dan yang terakhir panjang EG itu adalah 9. Oke, nah kemudian ditanyakan di sini adalah berapa luas dari persegi ABCD, atau mungkin kita cukup mencari berapakah sisi dari persegi tersebut. Nah, pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui, di sini adalah ada sebuah garis yang melewati lingkaran, dan itu sangat indikatif sekali ke arah power of point. Jadi mungkin sedikit mengingatkan untuk teman-teman, power of point adalah kalau misalkan ada sebuah lingkaran, kemudian ada dua garis yang saling berpotongan seperti ini, maka akan didapatkan sifat A dikali B sama dengan C dikali D.
Jadi sebuah titik tersebut membagi sebuah garis menjadi sisi kanan dan kiri atau atas dan bawah, di mana perkaliannya tersebut adalah konstan, nilainya sama terus. Jadi A dikali B itu nilainya akan sama dengan C kali D. Namun ternyata nilainya itu sama dengan apa sih? Gitu. Ini mungkin teman-teman hanya tahu bahwa itu perkalian dari dua sisi tersebut sama, tapi tidak tahu nilainya itu sama dengan apa. Nah, di dalam matematika lebih lanjut itu istilahnya disebut sebagai power dari suatu titik. Makanya disebut teoremanya adalah power of point, jadi kekuatan dari sebuah titik. Kalau misalkan titik ini adalah titik X, maka power dari X itu punya definisi khusus, yaitu R kuadrat dikurangi dengan jarak titik tersebut ke pusatnya, yaitu dx kuadrat. Aku beri contoh ya teman-teman. Jadi di sini misalkan aku memiliki sebuah lingkaran dengan jari-jari 3, kemudian aku menentukan sebuah titik, misalkan titik P di sini, di mana jaraknya adalah 2 dari pusat. Maka power dari titik P tersebut itu adalah 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, atau nilainya sama dengan 9 kurangi 4, yaitu 5. Jadi andai kata aku membagi dia menjadi 2 garis, sebuah garis membagi dia menjadi 2 sisi, maka perkalian sisi kiri A dan B ini, dan sisi kanannya B itu pasti 5. Nah, ini tidak banyak teman-teman yang tahu, tapi ini bisa digunakan sebagai senjata kalian untuk mengerjakan soal. Oke, jadi di soal ini kita bisa imajinasikan bahwa kita lengkapi lingkaran tersebut ini. Nah, kalau kita lanjutkan LH ke ruas kanan, maka panjangnya akan simetris, yaitu juga sama dengan 6. Nah, menurut power of point dari titik H, kita akan mendapatkan bahwa LH dikalikan yang sebelah kanan ini, 6 kali 6, 36, itu akan sama dengan R kuadrat dikurangi dengan jaraknya dia ke pusat lingkaran. Ini. Oke, jadi kita bisa misalkan antara panjang pusat lingkaran tersebut ke panjang H itu adalah X. Jadi R kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan 36. Sementara di sisi lain, jadi kita bisa juga perpanjang yang sebelah kiri ini, namun mungkin gambarnya tidak cukup. Nah, kita perpanjang ke sini, ini juga panjangnya 3. Jadi kalau kita tarik pusatnya, ini kita misalkan Y, maka R kuadrat dikurangi Y kuadrat itu akan sama dengan 3 kali 3, yaitu 9. Nah, untuk yang panjang EG sama dengan 9 di sini, EG itu ternyata adalah panjangnya X ditambah Y. Total antara X dan Y-nya. Jadi kita punya info menarik bahwa X ditambah Y-nya adalah sama dengan 9. Nah, ini kita menggunakan kemampuan aljabar kita kurangkan antara persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini kita akan mendapatkan 36 dikurangi 9, yaitu 27, sama dengan R kuadrat dikurangi R kuadrat, hilang. Kemudian minus X kuadrat dikurangi min Y kuadrat. Atau kita dapatkan Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Jangan lupa Y kuadrat dikurangi X kuadrat kita bisa faktorkan menjadi Y min X dikalikan dengan Y plus X. Dan kita bisa dapatkan di soal sebelumnya bahwa Y plus X adalah 9, maka kita bisa menyimpulkan Y min X sama dengan 3. Oke, X plus Y-nya sama dengan 9, kita eliminasi dengan jumlahkan, maka 2Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan 6. X-nya akan sama dengan 3. Jadi kita tahu Y-nya 6, X-nya 3. Yang ditanya di soal itu adalah berapa sisi dari persegi tersebut, di mana sisi persegi tersebut adalah diameter lingkaran. Jadi kita perlu cari tahu berapakah jari-jari lingkaran tersebut. Oke, di sini kita manfaatkan persamaan pertama, 36 sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat. Maka R kuadrat dikurangi 9. Kesimpulannya R kuadrat sama dengan 45, yaitu 36 ditambah 9. R-nya maka akan sama dengan akar 45. Nah, di sini, sisi dari persegi tersebut adalah 2 kali jari-jari. Maka akan menjadi 2 akar 45, tapi yang ditanyakan adalah luas dari
persegi tersebut. Jadi S kuadrat sama dengan 4 dikali 45 sama dengan 180. Nah, ini soal yang cukup menarik dan cukup menantang untuk soal SMP. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 24. Jadi soal ini cukup menarik ya. Sekilas memang diberikan di Olimpiade Matematika, namun kenyataannya adalah merupakan soal fisika. Ini adalah di bab kinematika yang membahas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi ini ada dua objek A dan B, di mana objek A bergerak dengan kecepatan 5 km per jam menuju ke arah B. Jadi di sini kecepatan A adalah 5 km per jam, sehingga jarak yang ditempuh A itu adalah 5T, itu dari perspektif A. Nah, seperti yang bisa kita lihat, dari jam ke-0 sampai ke-1 hanya objek A yang bergerak, sehingga seharusnya jarak itu semakin menurun sebesar 5 km. Jadi semuanya dari jawaban ini menunjukkan jawaban yang sama, yaitu grafik menurun menuju ke 50 pada jam pertama. Nah, setelah jam pertama tersebut, objek B juga ikut bergerak dengan kecepatan yang berubah. Jadi, ketika dia sudah berjalan 1 jam, maka kecepatannya akan menjadi 1 km per jam. Jadi, geraknya ini akan berubah dan kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, untuk mencari jarak yang sudah ditempuh oleh B akan sangat sulit karena ini sebenarnya materi SMA yang membutuhkan kemampuan kalkulus. Namun untuk tingkat SMP, kalian bisa belajar dengan menggambar grafik. Jadi pertama-tama kita gambar grafik terhadap kecepatan terhadap waktu, V terhadap T. Di sini, V ini adalah kecepatan dari mobil B. Di sini, V adalah kecepatan dari objek B. Sedangkan untuk bagian bawahnya ini adalah waktu. Nah, ketika jam pertama, maka kecepatannya adalah 0 karena mobil B belum bergerak. Namun seiring waktu, dia akan bergerak sekonstan sesuai dengan berapa lamanya waktu yang sudah dilewati. Sehingga bisa kita perhatikan bahwa akan terbentuk segitiga siku-siku sama kaki, di mana ketika dalam waktu T, maka tingginya ini adalah T-1. Karena ini jaraknya panjang di sini juga merupakan T-1. Untuk mencari jarak yang sudah dilalui suatu objek, kita harus mencari berapakah luas di bawah kurva, atau berapa luas di bawah grafik. Di sini, luasnya adalah setengah dikali T-1 kali T-1, atau T-1 kuadrat. Jadi, sepanjang waktu sampai ke T, objek B telah bergerak sepanjang setengah kali T-1 kuadrat. Nah, untuk mengetahui bagaimana grafik setelah jam pertama, maka total jarak awalnya adalah 55, dikurangi dengan jarak dari objek A, yaitu 5T, dikurangi lagi dengan jarak yang sudah ditempuh oleh objek B, yaitu setengah T-1 kuadrat. Kita coba bongkar persamaan tersebut, 55 dikurangi 5T, setengah T-1 kuadrat itu adalah T kuadrat min 2T ditambah 1, 55 min 5T dikurangi setengah T kuadrat ditambah T dikurangi setengah. Kita bisa sederhanakan menjadi minus setengah T kuadrat dikurangi dengan 4T ditambah dengan 54 setengah. Oke, nah jadi gambar di sini pilihan opsi A, B, C, D itu harus menunjukkan sebuah persamaan parabola, ini adalah persamaan kuadrat, di mana suku awalnya adalah negatif setengah. Seperti yang teman-teman tahu, persamaan kuadrat itu bisa menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Nah, ini tergantung dari koefisien dari pangkat tertingginya atau pangkat kuadratnya. Di sini karena nilainya negatif, maka kita ambil yang bentuknya menghadap ke bawah. Kalau kita melihat opsi C dan D, di sini terjadi kesalahan karena pergerakan dari B tersendiri itu adalah gerak lurus berubah beraturan, di mana grafiknya harusnya melengkung. Di sini dua-duanya itu lurus, jadi tidak mungkin jawabannya C atau D. Sedangkan untuk opsi A, ini menunjukkan gambar yang parabolanya seperti menghadap ke atas. Ini menunjukkan suatu grafik
dengan A yang positif. Padahal di persamaan kita, grafiknya itu negatif, bentuknya seperti ini. Jadi, menurut pandangan grafik ini, maka kita bisa memilih B sebagai jawaban dari soal nomor 24. Mungkin untuk titik-titik dari gambar yang disediakan dari Puspesnas ini tidak secara spesifik ya untuk menunjukkan berapa jarak yang sudah ditempuh dalam waktu T. Sebagai contoh, mungkin dalam jam kelima, mungkin belum tentu jarak yang tersisa itu adalah 23 seperti gambar ini. Namun, gambar ini hanya ingin mengilustrasikan bahwa grafik tersebut memiliki bentuk parabola yang terbalik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 25. Ya, ini soal yang cukup menarik. Kita perlu kemampuan untuk menganalisa bilangan-bilangan prima. Jadi, bilangan prima kanan adalah bilangan yang kalau dihapus digit-digit depannya itu bisa menghasilkan digit prima. Tapi yang ditanya di soal ini adalah berapa banyaknya bilangan prima yang merupakan prima kanan. Jadi teman-teman memiliki list bilangan prima semuanya, kemudian teman-teman cari yang ternyata kalau dihapus 1 atau 2 digit di depannya, karena ini kita melihat hanya antara bilangan 10 sampai 200, jadi kalau kita hapus digit pertamanya atau 2 digit pertamanya, maka tetap menghasilkan bilangan prima. Nah, yang cukup menarik ya teman-teman, bilangan genap berapapun itu tidak mungkin bilangan prima. Jadi, andai kata teman-teman berharap angka belakangnya dihapus menyisakan angka 2, itu tidak mungkin. Karena angka 12, 22, dan seterusnya itu tidak merupakan bilangan prima. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah bilangan-bilangan yang belakangnya adalah angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Tapi angka 5 pun juga tidak bisa. Karena apa? Karena 5 sendiri prima, tapi bilangan-bilangan setelah itu tidak ada yang prima. Jadi andai kata teman-teman mengharapkan angka 125 seperti itu ya, kita 125 sendiri bukan prima. Memang betul kalau kita hapus angka 12-nya itu prima, tapi 125-nya sendiri bukan bilangan prima. Jadi cukup unik ya, bilangan prima yang ternyata kalau beberapa digit di depannya dihapus juga merupakan bilangan prima. Jadi 5 ini bisa kita coret, jadi kita cukup menghitung angka belakangnya yaitu 1, 3, 7, atau 9. Nah, aku pisahkan dulu, jadi aku perhatikan untuk angka 3 dan 7 di sini. Nah, yang pertama untuk angka 3. Kalau angka digit terakhirnya 3, maka yang depannya itu pun tidak harus, misalkan teman-teman berharap angka 13 yang muncul sebagai prima setelah teman-teman menghapus angka paling depan. Itu tidak perlu teman-teman hiraukan karena angka depannya mau dihapus 1 atau 2, angka terakhirnya itu masih menghasilkan angka 3. Jadi, teman-teman cukup mendaftarkan list bilangan di mana angka belakangnya 3 namun prima. Nah, di sini coba kita daftar ya. Angka yang 2 digit dulu. Itu teman-teman bisa peroleh 13, 23, 33 itu habis dibagi 3, 43, 53, 63 habis bagi 3, 73, 83. Nah, ini bilangan yang 2 digit. Sementara bilangan yang 3 digit, aku coba untuk tulis semuanya dulu. 103, 113, 123, 133, 143, 153, dan seterusnya. Kita coret bilangan-bilangan yang bukan merupakan prima. Jadi yang jelas habis dibagi 3 terlebih dahulu, seperti 123 kita coret, 153 ini juga habis bagi 3, 183 juga habis. Kemudian kita hapus bilangan-bilangan yang habis dibagi 7, yaitu 133. Kita hapus bilangan yang habis bagi 11, yaitu 143. Nah, di sini tersisa bilangan-bilangan. Coba aku daftar. Yang semuanya ternyata merupakan bilangan prima. Oke, sekarang kita daftar untuk yang belakangnya 7, angka 17, kemudian 37,
47, 67, kemudian 77 habis bagi 11, 87 habis bagi 3, dan satu lagi adalah 97. Sedangkan untuk yang 3 digit, kita coba daftar semuanya, 107 sampai 197. Kita hapus bilangan-bilangan yang jelas habis dibagi 3. Kita coret 127, kemudian 147, dan juga 177. Itu habis bagi 3 semua. Kemudian kita juga hapus bilangan-bilangan yang habis dibagi dengan, kemudian kita hapus bilangan yang habis bagi 7 dan 11. Di sini angka 187 itu habis dibagi dengan 11. Jadi sisanya kita hapus dulu. Maka bilangan yang ada di sini yang merupakan prima ada seperti pada gambar ini. Jadi teman-teman, antara 22 bilangan di sini, ini ada 22 bilangan di sini, itu merupakan bilangan prima, tapi kalaupun teman-teman hapus 1 digit depannya, atau 2 digit depannya, sehingga menghasilkan angka terakhir, itu pasti angka terakhirnya juga prima, karena 3 atau 7. Nah, sekarang permasalahan berikutnya adalah yang angka 1 dan 9. Angka 1 dan 9 sendiri bukan merupakan bilangan prima. Jadi, teman-teman harus bergantung pada digit kedua untuk menentukan dia prima kanan atau tidak. Jadi, angka untuk digit ketiga yang paling ratusan ini kita hapus dan menyisakan 2 digit tambahan. Jadi, kita coba daftar angka-angka yang prima, 11, kemudian 31, 41, juga 61, 71, 81 bukan, 91 juga bukan. Jadi ada 5 pilihan. Nah, jelas-jelas di sini kita hanya meninjau angka 10 sampai 200. Jadi kita hanya menilai yang 111, 131, 141, dan 161, dan 171. Dari antara bilangan-bilangan tersebut, angka 111 habis dibagi 3, 141 habis dibagi 3, 171 habis dibagi 3, dan 161 habis dibagi 7. Jadi, sehingga tersisa satu opsi yaitu 131 yang merupakan bilangan prima. Sedangkan untuk yang belakangnya 9, bisa kita tulis 19, 29, 39 bukan, 49 juga habis bagi 7, 59, 79, dan 89. Depannya harus ada angka satunya. Seperti ini. Kita coret yang habis dibagi 3. Di sini 129, kemudian 189, dan 159. Semuanya habis dibagi 3. Kemudian di sini 119 ternyata juga habis dibagi 7. Kita coret. Maka ada 179 dan 131 yang merupakan bilangan prima dan juga prima kanan. Jadi ada 22 dan plus 2. Jadi totalnya adalah 24 bilangan. Oke, sampai sini dulu teman-teman bahasan OSK Part 2 untuk tingkat SMP tahun 2023. Semoga videonya bermanfaat. See you on the next video.